Selamat selamat malam ya. Sinyal agak putus-putus. Makanya saya jarang siaran langsung tuh sinyal ini tadi mencoba ya. Sinyal nggak pernah terus enak gitu ya. Baik ya, tadi ada yang tanya saya, Pak, bagaimana eh, rahasianya untuk hidup sehat? Untuk hidup sehat ya nggak ada rahasia ya, nggak ada rahasia. Cukup Anda melakukan apa yang sudah dianjurkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di situ saya itu hanya menggarisbawahi satu hadis dan ini saya terapkan pada diri saya. Ada kesembuhan di bekam dan madu. Ketika kita tidak enak badan, ketika kita tidak fit, madu dan bekam, gitu ya. Saya tidak ada trik atau tidak ada rahasia. Saya tidak memakan ini, saya mengurangi makan ini biar tidak sakit, tidak. Semua saya makan. Panjenengan lihat sendiri postingan saya, mau rawon, mau soto, sate, tahu campur, ya, gulai, semua saya makan. Yang penting jangan jok-jokan. Jok-jokan itu ya berlebihan itu loh ya, berlebihan. Nah, karena saya berprinsip penyakit itu bukan dari makanan. Makanan itu hanya menyumbang sedikit untuk pemicu terjadinya penyakit. Ya, hanya sedikit. Penyakit muncul itu terbesar adalah dari pemikiran kita, kekhawatiran kita, ketakutan kita. Ketika kita berpikir terlalu keras, ketakutan, rasa khawatir, disitulah nanti akan psikis kita itu akan menurun dan memicu terjadinya gangguan-gangguan di dalam sel, di dalam saraf ya. Saya tidak mengupas jelas gamblang karena tentang teori ini, tidak. Ini yang saya terapkan kepada saya. Saya tidak pernah meminum obat-obatan kimia setelah saya mengenal bekam. Saya hanya madu, ya. Bikin teh madu, bikin jahe madu, bikin tape madu, ya. Itu karena apa? Saya hanya berpikir dan percaya kepada baginda, yaitu ada kesembuhan di bekam dan madu. Ketika kita sehat, mengkonsumsi madu secara rutin dan istiqomah, insya Allah kita tidak mudah sakit. Gitu. Kemudian kalau badan nggak enak sedikit, habis makan sate, kepala geliyengan, sakit, langsung dibekam, diumu seperti ini. Ini 2 minggu sekali saya bekam. Walaupun di luaran sana banyak yang mengatakan bekam di kepala jangan sering-sering. Ini hadis dari mana? Ya. Bahkan baginda insya Allah itu sering melakukan pembekaman di titik umum muhid ini, tepatnya di tanggal sunnah. Kalau saya tidak nunggu tanggal sunnah, begitu kepala saya rasa sakit, begitu ada gejala migrain atau habis makan apapun itu terasa, langsung saya bekam. Lah kalau nunggu tanggal sunnah ya keburu sakit. Lah baginda itu kan tidak sakit, sehingga beliau bekamnya adalah di tanggal sunnah, yaitu di tanggal 17, 19, dan 21 Hijriah, di tanggal purnama. Kalau kita sekarang ini yang sering memakan dan pemakanan kita itu selalu terkontaminasi tentang zat pengawet, perasa, pewarna, sehingga perawatannya beda. Kita harus istiqomah, begitu terasa harus cepat-cepat dibekam agar hilang. Banyak teori-teori yang menyebutkan
Jangan makan lemak, nanti kolesterol. Jangan makan sate, nanti darah tinggi. Jangan makan ini, jangan makan ini. Makan sayur nggak boleh, asam urat. Makan kacang nggak boleh, asam urat. Makan keripik paru nggak boleh, nanti kolesterol. Makan, aduh, banyak larangan. Lah kalau semuanya dilarang, makan apa? Kalau saya berpendapat apapun dimakan, yang penting rutin istiqomah untuk dibekam. Anda diet, berapa banyak orang yang gagal diet bahkan meninggal? Jadi makanan ini sudah kodrat untuk dimakan sebagai keperluan tubuh kita, berkembang sel, berkembang saraf. Itu semuanya adalah dari makanan. Kalau makanan kita batasi, ya kita nggak sehat. Engkrik-engkrikan, mana ada orang diet yang sehat? Ya ada. Karena saya berpikir, dan saya membuktikan sendiri pada diri saya bahwasanya penyakit itu datang 80%. Terbanyak katakanlah ya, itu dari pikiran kita. Mau bukti? Nah, mau bukti? Kita ketika jalan, di tengah jalan melihat muntahan orang dari dalam bis dilempar, diadai kresek terus pecah bior muntahnya. Kita nggak megang, kita hanya melihat saja, perut kita sudah mual. Itu artinya apa? Penyakit itu datang dari pikiran, bukan harus kita makan. Kalau penyakit yang timbul dari makanan itu melalui proses lama waktunya. Digiling dulu sama lambung, dari lambung dialirkan ke darah, dari darah nanti, itu sebagian kecil saja. Akan tetapi kalau kitanya makan, ya, begitu makan diproses dengan lambung menjadi darah, kemudian dibekam kotoran darahnya itu, ya kita sehat gitu loh ya. Kita sehat. Karena apa? Setiap pemakanan yang kita makan itu akan diproses menjadi darah, menjadi daging, menjadi tai, dan menjadi sampah darah. Yang menjadi darah, darah itu nanti akan disaring oleh ginjal. Karena apa? Disaring oleh ginjal itu untuk memisahkan mana toksin, mana darah yang bermanfaat. Yang toksin ya, darah yang bercampur toksin, toksinnya dipisahkan dan toksin tubuh itu dikeluarkan oleh sistem imun kita, yaitu menepi di ujung pembuluh darah kapiler. Dan itu kalau dibekam yang terkeluar itulah toksin yang ada di dalam darah. Dan di dalam pembekaman, di ujung pembuluh darah kapiler itu sajalah yang ikut keluar. Artinya darah yang sudah tidak terpakai, darah sintetis. Anda kalau nggak percaya ya silahkan coba. Nggak percaya, nggak mencoba ya nggak apa-apa, silahkan. Ini pendapat saya yang saya terapkan kepada diri saya selama ini. Saya makan apapun saya makan. Usia saya sudah 56 tahun. Bukan berarti saya pamer makan, tidak. Saya itu mengedukasi kepada murid-murid saya khususnya bahwasanya makanan diciptakan oleh Allah itu tidak untuk dihindari. Makanan diciptakan oleh Allah itu untuk kita makan. Akan tetapi kita harus tahu setiap makanan itu ada sampah yang tidak bermanfaat. Ada zat-zat yang tidak bermanfaat yang ikut masuk ke dalam tubuh dan itu harus dibekam. Kalau Anda makan kayak jaran kepang, pesual, apapun masuk tapi tidak pernah bekam, ya akan jadi penyakit. Karena apa? Menumpuk. Lagian terus kita itu takut. Orang itu takut. Wah, nanti saya makan ini jadinya kolesterol. Saya makan ini nanti jangan-jangan diabetes. Saya makan ini jangan-jangan nanti asam urat. Lah, hal ketakutan-ketakutan seperti itulah yang menimbulkan psikis kita menurun sehingga kita itu mudah diserang oleh penyakit. Ya. Ini satu penjelasan saya dan yang saya terapkan. Saya dengan istri saya bukan merasa kuat, bukan. Saya tidak pernah menghindari makanan selagi itu halal saya makan. Apalagi kalau rawon, wah ini sukaan kita, sukaan saya.
Sate sama gulai, kalau ke kandangan ke satenya Cak Khoir itu satu porsi 10 tusuk. Wah, mantap banget. Tapi sebelum makan biasanya saya bekam dulu, atau setelah makan saya bekam. Tapi yang paling bagus adalah sebelum makan kita bekam. Karena apa? Kolesterol, asam urat, diabetes, toksin yang ada di dalam tubuh dikeluarkan sehingga dalam keadaan kosong, walaupun tidak keadaan kosong, toksin itu sedikit, sehingga kalau kemasukan toksin tidak terjadi masalah-masalah di dalam tubuh kita. Ya, ini faktanya seperti itu. Jadi kalau kita sebagai penterapis, jangan makan ini, nanti kolesterol, jangan makan ini, asam urat, jangan makan ini, nanti gula. Itu penterapis sok tahu. Ya, penterapis sok tahu. Karena apa? Yang menghitung selalu berhitung tentang kolesterol, asam urat, diabetes itu adalah medis. Dan kita itu tidak sama ya. Dengan medis itu tidak sama. Ya cukup itu tadi. Ada kesembuhan di bekam dan madu. Ketika kita sakit, insya Allah kalau kita meyakini ada hadis yang mengatakan seperti itu, kita lakukan bekam dan madu, insya Allah penyakit apapun itu sembuh. Ketika kita belum sakit dan kita selalu berbekam, selalu minum madu secara istiqomah pagi, siang, malam, insya Allah kita terhindar dari segala macam penyakit. Jangan menjadi penterapis yang membagongkan dirinya sendiri. Penterapis kakinya bengkak datang ke dokter. Padahal bengkak itu sendiri bisa dibekam gitu loh ya, bisa dibekam. Oke ya, semoga dipahami untuk teman-teman tentang penjelasan gaya hidup sehat itu seperti itu. Ya, gaya hidup sehat itu seperti itu. Orang kalau nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, nggak boleh makan sayur, nggak boleh makan buah, nggak boleh makan daging, itu orang tidak sehat. Karena apa? Begitu makan dia sakit, artinya dia orang tidak sehat. Orang yang sehat itu adalah orang yang mampu dan bisa atau mau memakan apapun sedangkan dirinya nggak sakit, itu orang yang sehat. Ya. Ini satu ocehan saya saja. Kalau mau percaya ya mau, nggak percaya monggo, ikut monggo, nggak ikut juga monggo ya. Kemudian tadi ada yang tanya lagi tentang bekam basah dan bekam kering. Saya tanya, Pak, Bapak ini praktek bekam basah atau bekam kering? Sejak kapan ada bekam basah, bekam kering? Bekam itu adalah yang mengeluarkan darah. Kalau tidak mengeluarkan darah, bukan bekam. Karena bekam itu artinya hijamah dalam bahasa Arab. Yang artinya hijamah itu juga mengeluarkan darah. Makanya malaikat Jibril dulu ketika memberitahu kepada baginda, yaitu muru umatikum fil hijamah likulitain ilal maut, adalah ingatkan kepada umatmu fil hijamah. Hijamah itu mengeluarkan darah yang kotor, membuah darah yang kotor, likulitain biar terhindar dari segala macam penyakit, ilal maut, kecuali mati. Di situ enggak ada bekam basah kering, itu enggak ada. Yang ada itu adalah, kalau bekam yang dikatakan bekam kering itu adalah TCM. Itu tradisional Chinese medical. Tidak bisa Pak, adanya basah, pasti ada kering. Lah yang mengatakan basah kering itu kan pengajar Anda. Bukan kitab Tibbun Nabawi. Di kitab Tibbun Nabawi enggak ada bekam kering, bekam basah enggak ada. Ya bekam hijamah itu saja. Itu di kitab Tibbun Nabawi. Loh ini katanya ini juga ilmunya Rasulullah. Ilmunya Rasulullah itu adalah bekam yang mengeluarkan darah. Ini juga ilmunya Rasulullah Pak. Ya silahkan, saya tidak mengakui kok. Kalau Anda mengakui bekam ilmunya Rasulullah, tapi kenapa banyak orang memanggil gurunya Sifu, Suhu, Master? Padahal itu bukan diajarkan Rasulullah. Kalau Rasulullah mengajarkan ilmunya, pasti panggilannya juga tidak seperti itu. Kalau Anda memanggil Suhu, Suhu itu dari bahasa mana? Sifu dari bahasa mana? Artinya ilmu itu adalah diajarkan dari sana, sehingga orang yang mengerti dipanggil Suhu atau Sifu. Itu adalah bekam yang tidak mengeluarkan
mengeluarkan darah atau bekam angin saja, yang orang-orang sebut bekam kering itu adalah sebetulnya bukan bekam. Itu adalah TCM, Traditional Chinese Medical. Kalau Anda beli kop, kan ada tulisannya di kerdusnya itu. TCM, Traditional Chinese Medical. Itu sudah menunjukkan bahwa bekam yang tidak mengeluarkan darah itu adalah pengobatan atau penyembuhan tradisi dari leluhur Cina. Bukan berarti saya itu anti ilmu Cina atau antinya, tidak. Saya hanya mengajak jangan mencampur adukkan antara ilmu Cina dan ilmu Kanjeng Nabi. Sehingga ketika menjadi ahli terapi bekam, memanggil gurunya Sifu, Master, Suhu. Jadi sendiri-sendirikan. Gitu loh ya. Sendiri-sendirikan. Ada yang mengatakan, Pak, katanya Fasdu itu juga ilmu baginda Rasulullah SAW. Saya nggak penting itu tentang sejarah. Ya. Yang terpenting adalah bagaimana metode penyembuhan yang panjenengan kuasai itu bisa bermanfaat dan bisa sebagai perantara kesembuhan pasien. Apapun metodenya. Bukan berarti yang dari sejarah ini yang paling bagus, ini yang paling bagus, yang dari Cina ini paling, nggak penting bagi saya. Ilmu sejarahnya nggak bagus, nggak masalah. Ilmu teknisnya dibilang nggak bagus, nggak masalah. Yang penting pasiennya sembuh, karena target dan tujuan kita menolong pasien itu adalah kesembuhan pasien. Dan kesembuhan pasien semuanya itu atas ridho Allah. Yang kita cari, yang kita kejar itu bagaimana caranya Allah itu meridhoi kita ketika kita itu praktek untuk membantu kesembuhan. Kita tidak ada kemampuan sedikit pun untuk kesembuhan pasien. Makanya kadang-kadang ada postingan saya itu ketawa ya. Stroke sembuh hanya dengan 1 titik. Jadi dia menganggap kesembuhan itu dari titiknya. Tidak. Kalau perlu gak usah bekam kok. Tapuk gini terus waras diridhoi Allah kan. Gak soro-soro. Jadi semua metode itu hanya syariat. Yang penting itu adalah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit saya cuplik ya. Kenapa sih bekam ini menjadi ada bekam basah, bekam kering? Dulu nggak ada, sebelum ada asosiasi ini lahir, nggak ada istilah bekam kering, itu nggak ada. Ya bekam gitu aja. Kalau nggak tahu bekam ya dikop gitu aja. Cuman dulu orang alatnya belum ada, sehingga dia itu bisa hanya mengekop saja. Ada yang takut untuk disayat, karena bekam itu ada 3 metode. Yang umum itu ada 2 metode ya. Tusukan, sayatan, dan api. Yang api itu besi dipanaskan itu. Itu namanya kai. Kai itu diperbolehkan oleh baginda, akan tetapi tidak dianjurkan. Karena menyakitkan dan menimbulkan bekas. Dan saya menggunakan metode tusukan. Karena apa? Karena di Indonesia ini banyak orang yang berpenyakit diabetes. Kalau disayat dia lebih terbuka. Kalau ditusuk itu tidak masalah, karena daging akan tumbuh dari dalam. Makanya diabetes berapapun kalau di Singowandi itu bisa dibekam karena menggunakan tusukan. Itu pun tergantung dari teknis yang diajarkan oleh guru-gurunya. Makanya teman-teman yang istilahnya berseberangan dengan Singowandi, kemudian diabetes tidak boleh dibekam, ya jangan dibekam. Biar Singowandi yang membekam. Lipatan lutut tidak boleh dibekam, ya jangan dibekam, biar Singowandi yang membekam. Di bawah telinga tidak boleh dibekam karena di sini adalah kelenjar getah bening. Ya silahkan ikuti guru Anda tidak membekam, biar yang membekam Singowandi. Dan ini sudah saya buktikan.
sudah ribuan orang yang saya dulu diolok-olok, saya dulu dicaci maki, dikatakan bekam radikal, bekam yang istilah instrumennya itu ekstrim. Bukan masalah ekstrim, akan tetapi teori harus kita pegang. Membekam orang diabetes ada teorinya sendiri, membekam orang bisul ada teorinya, membekam herpes, membekam lipatan lutut, semua ada teorinya dan saya ajarkan di grup WA. Ya. Makanya kalau ada yang mengatakan titik larangan, mana hadisnya? Karena bekam itu adalah berdasarkan hadis. Andai kata ada titik larangan, pasti ada hadisnya. Andai kata di sini tidak boleh dibekam, pasti ada hadisnya. Justru hadisnya mengatakan baginda itu selalu dan sering berbekam di kepala. Ya, oke, saya kembali. Kenapa setelah munculnya asosiasi-asosiasi, ya, pembelajaran bekam di asosiasi, kemudian muncul istilah bekam kering. Jadi begini loh, saudara. Ya. Bekam yang mengeluarkan darah karena melukai tubuh, sebetulnya ini adalah dilarang oleh medis karena diakui sebagian daripada operasi. Ya. Lah medis dengan bekam ini keberadaannya ya dulu bekam. Bekam itu loh ilmu turun-temurun dari Kanjeng Nabi. Ya, ilmu medis ini sekitar tahun 50, tahun 60 baru muncul medis. Nah, karena medis ini adalah kuat dari segi hukum apapun, ya suka-suka kita, dialah ya. Bekam diakui sebagian daripada operasi, sehingga bekam yang ditusuk, disayat itu tidak boleh, itu kerjaannya medis, gitu loh. Ya, dilarang. Ya. Akan tetapi di sini kita itu dakwah, ya. Kita itu dakwah. Lah, asosiasi-asosiasi yang ada di luar sana agar jalannya mulus, agar bisa dapat mendapatkan surat izin dari Diskes, dimunculkanlah bekam kering, bekam yang tidak mengeluarkan darah. Karena bekam kering yang tidak mengeluarkan darah ini diperbolehkan oleh medis. Lah, ini adalah untuk apa? Untuk mendapatkan surat izin dari medis. Jadi yang diizinkan walaupun sudah punya klinik di luar sana, walaupun sudah punya sertifikat di luar sana, itu sertifikat dan perizinannya itu yang diizinkan itu adalah bekam kering. Walaupun dia prakteknya itu bekam yang mengeluarkan darah. Coba di klinik-klinik kalau nggak percaya. Ada orang pakaian nakes saja, was takut menyembunyikan jarum, menyembunyikan apa yang berbau bisa melukai, disembunyikan, takut. Karena apa? Karena perizinannya adalah izin bekam kering. Ya. Izinnya itu bekam kering. Sampai kapanpun bekam yang mengeluarkan darah Anda izin di Diskes tidak diizinkan kecuali sampean punya ijazah D3 atau dokter bekam. Lah, bekam ini ilmunya Kanjeng Nabi. Kalau sudah ada dokter bekam nanti bisa yang menjadi penterapis orang non muslim, orang yang namanya dokter ada sekolahnya. Kalau sekolah kan nggak pilih-pilih, nggak harus orang Islam. Sedangkan kita itu hanya, kita nggak nyenggol medis, nggak nyenggol apa ya. Kita itu hanya mendakwahkan ilmu baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi di dalam kitab Tibun Nabawi yang asli, makanya Singowanti berani berstandar kitab Tibun Nabawi. Di dalam kitab Tibun Nabawi itu bekam itu adalah yang mengeluarkan darah. Makanya kalau ada murid Singowanti yang membekam tanpa dikeluarkan darah, ketahuan saya langsung saya buang. Berarti dia sudah keluar dari kitab Tibun Nabawi. Dan saya larang memanggil saya suhu, sifu, master. Saya nggak mau seperti itu. Karena itu bukan panggilan orang-orang yang dipimpin oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi bekam itu hanya satu. Bekam ya bekam. Bekam itu hijamah. Hijamah artinya mengeluarkan darah. Kalau ada yang tidak mengeluarkan darah itu artinya bukan bekam. Itu adalah TCM.
tradisional Chinese medical. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.